mempersembahkan Sandiwara Radio Sukma Harum dalam kisah Arak Pedang Cinta episode kedua. Diperankan oleh Wahyu Unyep Hermawan sebagai Damar Ranggana, Norman Cio sebagai Sukma Harum, Santi sebagai Sariwuni, Media Retnani sebagai Sri Bunda. Penata musik Wahyu Unyep Hermawan dan Norman Cio. Teknik montase Wahyu Unyep Hermawan. Cerita oleh Norman Cio. Dan saya Vivi Mambo. Pemenang pertandingan pertama di gelanggang 6 dimenangkan oleh Andan Kedaton. Luar biasa. Bagi pemenang, silakan beristirahat dulu. Silakan bagi pendekar lain yang mau naik kemari untuk bertanding. Dua orang pendekar sudah berada di atas panggung. Begitu seterusnya. Begitu banyak pertarungan. Hari menjelang sore, sampai akhirnya Damar memutuskan untuk naik gelanggang. Ia berjumpalitan dengan gerakan yang cukup indah. Tetapi saat mendarat di atas gelanggang, kakinya terpeleset ceceran darah para pendekar yang tadi sebelumnya sudah bertarung di sana. Segala macam umpatan yang menertawakannya terlontar keluar meramaikan keadaan. Damar hanya garuk-garuk kepala sambil menahan malu. Melihat gaya terpelesetnya yang konyol, bau arak yang pekat keluar dari tubuhnya, serta wajah ngantuk yang setengah tertidur, setengah mabuk, orang-orang menganggap pemuda ini hanya mencari mati. Pemabuk tolol, turun dari sana sebelum kau mati dipacok orang. Tapi Damar tidak mempedulikan umpatan-umpatan itu. Malahan, ia tersenyum sambil menjura dan berkata, "Nama saya Damar, dari kaki Gunung Guntur. Siap menantang pendekar lain untuk adu minum." Maaf, salah kata. Adu tanding. Salah seorang melompat ke atas. Sejak tadi, ia sudah tidak sabaran melihat seorang pemabuk setengah sempoyongan yang berani naik ke atas gelanggang. Aku Martasura. Awas, lihat serangan. Nama Martasura telah lumayan terkenal. Ia adalah pendekar dari Sunda Kelapa. Salah satu ilmu goloknya yang bernama 32 jurus golok penakluk harimau memang cukup ditakuti. Konon katanya, ia pernah membuka sebuah kampung di daerah Alas Roban dan membantai ratusan harimau hanya dengan bermodalkan golok pendeknya saja. Golok pendek itu kini sudah menyambar. Sambarannya sama sekali tak terlihat mata. Hanya dalam serangan pertama saja, ia sudah melayangkan serangan begini ganas. Sudah dapat diduga bagaimana sifat sebenarnya lelaki ini. Ganas, tanpa ampun, tanpa tiding aling. Jurus pertama dari 32 jurus golok penakluk harimau. Rasakan jurusku, harimau sambar geledek. Wah, sesuai dengan namanya. Memang gerakan serangan golok pendek itu sungguh seperti geledek di siang bolong. Kau benar. Berkilau, melesat, menyambar tanpa ampun. Ya, membacok batang leher Damar yang seperti pemuda pemabuk setengah sempoyongan itu. Golok itu terlihat bagaikan satu serangan, tetapi sebenarnya ada 3 bacokan yang melebur seolah menjadi satu. Damar dapat melihat serangan itu. Meskipun terlihat matanya sedikit teler, tetapi ketajamannya sama sekali tak berkurang. Malah, jika ketambahan arak, yang dilihatnya akan semakin terang benderang. Semakin banyak arak yang masuk ke dalam perutnya, semakin gerakannya tambah lincah dan bertenaga. Beruntung sekali aku menguasai ilmu tenaga dalam yang aneh ini.
Ilmu yang diciptakan oleh seorang tokoh dunia persilatan maha aneh, maha mengherankan. Seorang pendekar yang dijuluki Malaikat Merah. Nama ini dahulu begitu terkenal sebagai pendekar pembela kebajikan, tapi bersifat aneh, suka mabuk, seperti aku. Dan dianggap setengah gila karena kelakuannya yang sering membuat orang menggelengkan kepala. Saat ini, tak ada seorang pun yang mengetahui siapa Guru Damar. Karena jika mereka tahu, maka tidak ada seorang pun dari pendekar ini yang berani maju menantangnya. Ilmu sang malaikat merah begitu dalam, begitu aneh, bahkan cenderung tidak masuk akal. Belum ada seorang pun yang sanggup menjelaskan ilmu-ilmunya. Karena begitu rahasia dan begitu aneh, perlahan-lahan orang menganggap sang malaikat merah hanya sebagai dongeng belaka dan namanya mulai terlupakan. Kau meleset, sobat. Coba perhatikan saat Damar bergerak menghindari serangan golok yang demikian dahsyat itu. Gerakannya pun terlihat aneh dan tidak masuk akal. Ya, seperti gerakan orang mabuk sempoyongan, tetapi juga terlihat bagaikan kancil yang lincah. Jika disimpulkan, gerakan ini bagaikan kancil yang habis meminum arak, lalu lari dikejar Pak Tani karena ketahuan mencuri ketimun. Pemuda pemabuk itu seperti orang ketakutan, tapi gerakannya lincah dan pasti, matang dan tanpa ragu. Raut wajahnya sangat banyak seperti orang yang malu karena ketahuan melepas kentut. Senyum-senyum masam tak jelas, tetapi mengapa aku tak dapat mengenainya? Jangan terlalu kejam, sobat. Nyari istri aja kan tidak harus membunuh orang. Cukup dengan satu gerakan, ia sudah menghindari sabetan golok yang begitu ganas. Bahkan masih sanggup menggoda orang pula. Panas rasanya hati Martasura. Ia melenting tinggi, melompat, menyambar ke depan. Sabetan golok ditambah sebuah telapak, ditambah lagi tendangan berputar. Ketiga gerakan ini menyatu menjadi sebuah angin puting beliung yang menyambar ke arah Damar. Kepala, leher, dan dadanya kini menjadi sasaran empuk. Jika ia tidak bergerak lebih cepat dan lebih lincah, maka sekedip mata saja ia pasti akan mampus. Tidak kena. Sekali lagi, ia cuma bergerak sekenanya saja. Seperti sempoyongan miring ke kiri, langkahnya pun hanya melompat kecil saja. Inilah ilmu kancil sempoyongan. Sebuah nama ilmu yang aneh. Yang menciptakan jurus itu pun memang tak kalah anehnya. Ilmu meringankan tubuh ini mengutamakan dorongan tenaga dalam yang disalurkan kepada kedua kaki. Tenaga dalam yang aneh itu membuat otot-otot, urat, serta tulang di kaki menjadi sangat kuat, sehingga mampu bergerak demikian cepat. Sedangkan gerakan tubuh bagian atas, mulai dari pinggang sampai kepala terlihat seperti orang yang sempoyongan mabuk. Seperti bergerak tak karuan. Padahal gerakan sempoyongan itu bukanlah gerakan sembarangan, melainkan sebuah gerakan yang sudah dirancang untuk menghindar, sekalian memancing dan memberi umpan. Martasura yang melihat gerakan sempoyonganku ini tentu akan terpancing untuk menguberku, menyerang dengan sepanas hati. Tentu hal ini disebabkan oleh rasa penasaran di hatinya, yang seolah tak bisa menaklukkan orang mabuk yang sudah sempoyongan sepertiku ini. Maka terpancinglah Martasura untuk mengejar lelaki yang sempoyongan itu. Ingin sekali hatinya membacok putus leher pemabuk tolol ini. Sudah 10 jurus aku layangkan, tetapi tetap saja tak dapat menyentuh seujung rambut pemuda itu. Padahal seolah gampang saja melumpuhkannya. Terasa begitu dekat, tetapi pemuda itu ternyata begitu jauh. Tak sanggup aku menjangkaunya. Gaya menghindar Damar begitu tipis, begitu tepat, begitu cepat. Ia sama sekali tidak membalas belasan lesatan golok pendek itu. Sebenarnya aku yang mabuk atau kau yang mabuk? Kenapa seranganmu meleset semua? Anak kecil pun bahkan lebih hebat tebasan goloknya ketimbang jurus kucing mungilmu itu. Keparat,
Minta mati kau ya. Kali ini Martasura menyerang penuh dengan amarah hati. Gerakan yang sudah ganas kini menjadi bertambah lebih ganas lagi. Golok pendek bagaikan hilang di dalam bayangan. Kau rasakan tebasan golokku ini. Bahkan nyamuk pun tak akan lolos dari sambaran hujan golokku ini. Memang hebat sekali golokmu itu, sobat. Memang nyamuk tak akan lolos, tapi aku kan bukan nyamuk. Hei, apakah hanya aku seorang yang tak sanggup membayangkan bahwa cara menghindar pemuda pemabuk itu begitu aneh dan remeh? Ia bukannya mundur dan mengatur langkah, malah maju secara tiba-tiba. Penataan waktu dan ketepatan gerakan maju ini begitu tepat, sehingga ia sanggup memotong jalannya golok yang begitu rumit. Bayangan golok memang terlihat begitu banyak, tetapi sejatinya bukankah golok itu hanya ada satu? Damar tidak tertipu oleh bayangan golok yang begitu banyak menghujam. Ia memusatkan diri hanya pada inti goloknya. Hasil tempaan latihan selama bertahun-tahun dari gurunya telah memberikan kemampuan seperti ini. Tangannya bergerak, sebuah jurus dari kumpulan ilmu monyet kesengsem. Ini adalah ilmu gerakan tubuh yang berdasarkan gerakan monyet di dalam hutan liar. Jurus yang ia gunakan adalah monyet menotol padi. Sebuah gerakan serangan totokan yang menyambar cepat dan lincah. Benar-benar bagaikan gerakan monyet liar. Totokannya tepat sekali menghantam pergelangan tangan Martasura yang menggenggam golok. Karena gerakan Martasura yang begitu cepat dan dahsyat, begitu kena totokan itu, seperti dua tenaga beradu dan menambah daya hancur yang dialami pergelangan tangannya. Telapak tangannya terlepas dari engsel pergelangan tangannya. Wah, pergelangan tangannya patah. Sakit sekali. Damar pun menghela nafas. Lalu duduk bersila di hadapan lawannya. Sambil tertawa masam dan melipat tangan di depan dada, ia berkata, Caramu menyerang orang sungguh telengas, sobat. Untuk sementara kau istirahatlah dulu main golok. Main pisau saja di dapur, memotong bawang. Martasura menahan sakit dan menahan malu, pula menahan dendam. Ada kemungkinan ia selamanya tak akan dapat lagi menggunakan goloknya. Sesama penonton Cirinya tanpa golok, bagaikan harimau tanpa taring, tanpa cakar. puitis sekali kau. Apa yang mau diandalkan di dalam hidupnya di kemudian hari? Wah, keparat. Anak brengsek itu membuatku cacat. Awas, suatu hari akan kubalas perbuatannya ini. Bangsat. Pemenang pertandingan ke-32 di gelanggang 6 adalah Damar dari kaki Gunung Guntur. Karena hari menjelang gelap, pertandingan di gelanggang 6 ini kita hentikan hari ini. Besok pagi kita sambung lagi tepat saat matahari usia sejengkal. pagi-pagi sekali, pertandingan sudah dimulai lagi. Seluruh gelanggang sudah dipenuhi pertarungan. Penonton pun membludak di sekelilingnya. Orang berjualan makanan, minuman, dan apa saja yang bisa dijual kepada penonton. Banyak juga pendekar yang beristirahat, yang membeli makanan dan minuman sambil mengisi kembali tenaga yang terbuang setelah bertarung. Damar hari itu berhasil mengalahkan 4 orang. Pendekar-pendekar yang cukup hebat. Tetapi kebanyakan dari mereka masih belum matang dalam pengalaman bertarung, sehingga ia dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Padahal tenaga dan kekuatan lawan-lawannya pun tak kalah jauh dibandingkan dirinya. Pada pertandingan kelimanya, Damar berhadapan dengan Andan Kedaton. Pendekar ini memang salah satu yang dijagokan para penonton karena ilmu silatnya begitu dahsyat dan tenaga serangannya begitu kuat. Setiap kali ia bertarung, lawan-lawannya pasti kalah dengan tulang-tulang yang hancur, remuk dihajar palu raksasanya yang berat itu. Woi, pemuda gablek. Hebat juga kau bisa sampai ke tingkatan ini. Tinggal belasan orang lagi, kita akan sampai di babak penentuan.
pemenang gelanggang. Kau sudah siap dihajar? Maaf, tadi aku minum kebanyakan sehingga telingaku berdenging. Tak bisa mendengar satupun kata yang keluar dari mulutmu, sobat. Baiklah, kau lihat paluku ini. Siap, juragan. Majulah. Andan Kedaton bergerak. Wajahnya yang lebar dengan lubang hidung yang juga lebar, kini tak lagi tertawa. Ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengayunkan palu raksasanya. Tak terbayangkan tenaganya yang mampu mengangkat palu logam seberat itu hanya dengan satu tangan. Hantaman palu itu menghujam ke arah kepalaku dari samping kiri. Aku tidak mau beradu tenaga, karena sambaran palu itu memang sangat berbahaya. Aku hanya akan mengelak dengan mengandalkan jurus meringankan tubuhku yang ganjil ini. Ia seperti jatuh sempoyangan ke belakang dan kehilangan tenaga. Para penonton yang melihat kejadian serentak kaget. Melihat tubuh pemuda itu seolah terjerembab jatuh karena mabuk. Saat tubuhnya jatuh menyentuh tanah, tahu-tahu tubuh yang lemah terkulai itu melesat maju ke depan dan menghantamkan sebuah jurus telapak yang dahsyat. Seluruh ilmu damar yang ia pelajari dari gurunya adalah berdasarkan gerakan dan ciri khas hewan-hewan Nusantara. Jurus telapak yang ia pakai sekarang bernama macan menggebuk batu. Terlihat sangat bertenaga dan memiliki aliran tenaga dalam yang sangat kuat. Tetapi, karena Damar memang tidak berniat membunuh orang, gerakan serangan telapak itu hanyalah tipuan belaka. Saat melihat serangan telapak itu, Andan Kedaton bergerak ke samping dan menghujamkan palunya ke bawah di mana telapak Damar muncul. Ternyata Damar menarik tangannya dan ia sudah melompat bergelayutan di tangan Andan Kedaton yang besar dan berotot itu. Saat bergelayutan itu, Damar mengeluarkan sebuah jurus aneh yang berdasar pada serangan ular sanca. Badannya menempel sepenuhnya pada lengan itu dan memiliki cengkraman yang sangat kuat. Andan Kedaton merasakan bahwa lengannya seolah akan remuk. Ia mengerahkan tenaga ke lengan yang satunya dan melancarkan sebuah tinju untuk menghantam Damar. Sayangnya, Damar sudah menduga tinju itu akan datang. Maka, dengan cara yang tak dapat digambarkan oleh kata-kata, kini tubuhnya sudah bergelayut pindah ke pinggang lawan. Dari pinggang, ia sudah bergelayut ke pundak belakang. Kedua lengannya tahu-tahu sudah mengunci leher Andan Kedaton. Hanya dalam beberapa detik, pandangan mata Andan Kedaton mengabur. Aliran darah ke kepalanya telah tersumbat disebabkan oleh cekikan lengan Damar pada lehernya. Sontak, tubuhnya yang tinggi besar bagi raksasa itu jatuh berdebam ke lantai gelanggang. Cepat sekali kau tidur. Hai, apa yang terjadi? Kenapa dia bisa tertidur seperti itu? Pemuda pemabuk itu membuat lawan tertidur pingsan. Lalu dengan susah payah mengangkat tubuh lawan itu ke atas punggungnya. Lalu dia berjalan dengan terbungkuk-bungkuk ke sisi gelanggang dan meletakkan tubuh Andan Kedaton di luar gelanggang. Begitu. Ya, terserah. Pemenang pertarungan kali ini adalah Damar dari kaki Gunung Guntur. Apabila di gelanggang lain para penonton bersorak melihat dan mendengarkan pemenang diumumkan, kali ini penonton di gelanggang 6 ini terbengong-bengong. Apa yang baru mereka saksikan tadi? Pertarungan berlangsung aneh dan singkat. Pemenang hanya bergelayut-gelayut saja, seperti orang mabuk yang sudah tak kuat berjalan. Hanya main peluk-peluk, lalu lawan tertidur. Membayangkan bahwa hasilnya tidak seperti ini. Ini di luar dugaan kita. Banyak penonton kecewa. Namun, bagi pendekar kelas atas yang matanya jeli, mereka dapat melihat ketinggian ilmu pemuda mabuk itu. Justru dalam keanehan gerakannya, terdapat sebuah ilmu yang sukar diukur dalam dan tingginya. Terdapat gerakan-gerakan yang tak mudah ditebak dan dilawan. Ini disebabkan karena ilmu silat pada umumnya hanya terdiri dari 6 unsur saja, yaitu memukul, menendang, menangkis, menghindar, memancing dan menipu. Sedangkan
ilmu silat pemuda itu ada gerakan-gerakan yang susah ditebak seperti menggelayut, menempel, dan berbagai hal lainnya. Benar-benar seperti orang mabuk. Akhirnya, setelah menjelang sore, terdapat 2 petarung akhir di gelanggang 6, Damar Ranggana dan Ratno Giri. Demikian Sandiwara Radio Sukma Harum episode kali ini. Sampai jumpa pada kisah Sukma Harum episode berikutnya.